Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengembangkan dialog dalam prosa fiksi. Yang pertama yaitu mengembangkan dialog dalam prosa fiksi. Jadi, dialog memiliki pengertian yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Jadi jika disimpulkan, maka pengertian dialog atau percakapan merupakan penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun lisan. Selanjutnya ada beberapa tips pengembangan dialog yang benar. Yang pertama yaitu kendalikan karakter tokoh. Jadi kita harus memahami dulu kepribadian, latar belakang, motivasi seperti karakter dan lain sebagainya. Dan dialog harus mencerminkan cara berbicara mereka yang unik sesuai dengan sifat dan keadaan mereka. Selanjutnya yaitu gunakan suara yang berbeda. Jadi pastikan setiap karakter memiliki suara dan cara yang berbeda. Itu untuk membuat percakapan membedakan siapa yang berbicara tanpa harus bergantung pada tanda dialog. Kemudian yaitu gunakan tindakan untuk mendukung dialog. Jadi selipkan beberapa deskripsi tindakan atau gerak tubuh di antara bahasa tubuh di antara dialog untuk memberikan konteks atau memperdaya percakapan. Yang terakhir yaitu pelajari dialog dalam karya lain. Jadi kita bisa mengamati bagaimana penulis lain itu menuliskan dialog dalam buku, film, drama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu percakapan atau dialog langsung. Jadi percakapan langsung dalam teks penulisan prosa itu merupakan dialog yang dituliskan secara eksplisit antara karakter-karakter dalam cerita. Percakapan ini ditandai dengan penggunaan tanda kutip untuk menandai ucapan dari karakter. Berikut beberapa fungsi untuk memperlihatkan interaksi verbal antara karakter secara langsung kepada pembaca, yang dimana yang pertama itu terdapat penggunaan tanda kutip, yang kedua format tertentu. Selanjutnya yaitu percakapan langsung dengan tanda. Yang pertama yaitu tanda kutip. Jadi tanda kutip di sini menggunakan percakapan langsung yang ditulis dalam tanda kutipan ganda. Yang kedua yaitu tag dialog. Jadi tag dialog di sini merupakan frasa seperti kata dia, mereka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tanda baca. Jadi tanda baca seperti koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu dialog putus. Jadi jika dialog putus karakter dialog satu karakter terputus oleh narasi atau deskripsi, maka tanda kutipan tetap digunakan di kedua sisi dialog. Selanjutnya yaitu paragraf baru untuk pembicaraan baru. Jadi setiap kali karakter yang berbeda mulai berbicara, maka dialognya menggunakan paragraf baru seperti bertanya. Selanjutnya tanda elipsis. Elipsis ini digunakan untuk menunjukkan jeda atau kalimat yang tidak selesai. Nah, yang selanjutnya yaitu percakapan langsung dengan penjelasan tokoh. Percakapan langsung dalam prosa menunjukkan pada dialog yang terjadi antara karakter di dalam cerita. Percakapan ini ditulis langsung dan ditandai dengan tanda kutip untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh setiap tokoh, dan fungsinya itu untuk menghidupkan karakter dan menggambarkan hubungan antara tokoh dan mendorong alur cerita ke depan. Mungkin itu saja.